Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Perkenalkan saya Dokter Putri, saya dokter yang bertugas di Puskesmas Monolayu. Hari yang hari ini kita mungkin akan melakukan wawancara atau mungkin juga ada penyuluhan kepada Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apakah mohon maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak perokok atau tidak ya Pak? Bapak termasuk perokok yang aktif atau mungkin yang pasif, misalnya cuman menghirup asap rokok di sekitar gitu. Rokok aktif. Oh, termasuk perokok aktif ya Pak. Sudah berapa lama Bapak merokok Pak? Kurang lebih 5 tahun dok. Sudah 5 tahun ya. Itu setiap satu harinya itu bisa habis satu bungkus Pak? Habis Bu satu. Habis satu bungkus. Tapi nggak lebih dari satu bungkus ya Pak? Bisa kurang, nggak boleh lebih. Oh, tapi nggak sampai lebih ya. Sebenarnya untuk merokok itu sendiri Pak tidak baik untuk kesehatan. Jadi Bapak juga harus lebih waspada, lebih tahu gitu, bahwa merokok itu ada bahayanya. Gitu. Bahaya merokok itu banyak Pak, bisa menyerang ke paru-paru, bisa kena ke jantung, bisa juga nanti menyebabkan penyakit lainnya. Nah, yang paling sering bahaya dari merokok itu sebenarnya bisa menyebabkan penyakit paru yang nanti saluran pernafasan itu sempit. Nah, mungkin di umur Bapak sekarang belum terasa nanti bahwa paru-parunya sudah mulai berkurang fungsinya. Tapi nanti kalau diteruskan, akan paru-parunya akan semakin berkurang fungsinya, makin sesak, bisa jadi sering batuk gitu Pak. Jadi kalau bisa untuk merokoknya mulai dikurangi dan kalau bisa dihentikan total Pak. Mau bertanya dokter, pernah juga saya berhenti merokok 1 tahun yang lalu, tapi gagal dokter. Jadi selalu masih ada terpacu apa gitu ya, tetap ada rasa merokok gitu dokter. Tidak tidak ada tidak berhasil lah. Jadi untuk berhenti merokok ini, apalagi Bapak udah 5 tahun aja, tapi harus tetap dengan niat yang kuat. Yang pertama, tetapkan dulu niat yang kuat. Yang kedua, minta dukungan dari lingkungan dan keluarga. Kemudian yang ketiga, Bapak harus mencari aktivitas fisik seperti olahraga yang rutin. Kemudian yang keempat, Bapak usahakan jangan berada di lingkungan atau sekitarnya itu yang merokok, biar tidak ada hasrat atau kepancing lagi untuk merokok gitu. Kemudian kalau misalnya setelah semuanya dilakukan, pelan-pelan selalu tanamkan dalam mindset Bapak bahwa dalam pikiran Bapak merokok itu bukan satu-satunya cara yang menenangkan atau bukan satu-satunya jalan untuk bikin misalnya perasaannya lebih lega. Banyak hal positif lainnya yang bisa dilakukan gitu Pak. Nah, selain itu juga saya mau menyampaikan, yang pertama kalau Bapak itu kita harus sadar untuk kesehatan kita. Pertama cek kesehatan rutin. Kemudian yang ini tadi yang saya bilang, enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, diet seimbang, dietnya itu maksudnya pola makannya bagus, istirahat yang cukup, dan kelola stres, jangan terlalu stres gitu Pak. Semoga ke depan bisa berhasil. Iya, harus berniat ya Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.